Dalam pemungutan pajak, negara harus mendapatkan izin lebih dahulu dari rakyat karena pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak ada kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk. Berkait dengan hal tersebut, dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini merupakan dasar filosofi pemungutan pajak karena tidak ada perpindahan kekayaan tanpa persetujuan pemilik, dan ini menunjukkan bahwa masyarakat atau pemilik memberikan izin atas perpindahan sebagian kekayaannya kepada negara melalui proses pembuatan undang-undang di mana wakil rakyat memberi persetujuan. Bahkan di negara lain pun terdapat dalil pajak yang terkenal, yaitu kalau di Inggris no taxation without representation. Kalau di Amerika, taxation without representation is robbery, artinya pajak tanpa adanya undang-undang adalah perampokan. Dalil tersebut dimaksudkan untuk menghindari anggapan bahwa negara itu sama dengan perampok karena perpindahan sebagian kekayaan rakyat atau pembayaran pajak tanpa izin pemilik atau rakyatnya. Halo teman-teman, jumpa lagi sekarang di dugaan perampokan pajak yang ke-22 guys. Udah 22, ini kita udah mau sampai akhir teman-teman ya. Ini kalau bikin series video film udah series ke-22. Udah mau habis nih seriesnya teman-teman ya. Luar biasa. Ini tetapi hanyalah semua dugaan teman-teman ya. Dan kalau para pihak tersebut bersedia atau mau untuk klarifikasi, silakan datang ke podcast ini. Kita siap menerima ya. Dan kita masih bersama dengan PT Arion dari Pak Rinto. Halo Pak Rinto, apa kabar Pak? Ya, semangat Mas. Luar biasa Pak Rinto. Pak, kemarin kita mengenai kewenangan dilanggar cacat prosedur. Sekarang apa lagi nih Pak yang cacat nih Pak? Ya, ini saya buka Mas, saya screen. Nah, ini Mas. Kita materi ke 22 ya ini tergugat wajib dan harus tunduk kepada PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan. Junto PMK 184 2015, Junto PMK 18 Tahun 2021. Junto Undang-Undang KUP, Mas. Dan tidak hanya tunduk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2023 tentang tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak saja. Nah, ini berdasarkan surat tanggapan atas surat permohonan informasi dasar hukum tata cara pemeriksaan nomor 021 Arion PJK garing 2 garing 2024 atas nama PT Arion Indonesia. Ini Mas, ini kan kami ini mengirimkan surat untuk permohonan informasi Mas tentang dasar hukum tata cara pemeriksaan. Nah, mereka di sini sebenarnya Mas di surat ini juga mengakui Mas sebenarnya ketentuan terkait pemeriksaan adalah PMK nomor 184 2015 tentang perubahan PMK 17 tahun 2013. Ini sudah kami bilang baru nih Pak ya? Ini Kepada ini kami bilang kalian baru. baru Mas. Nah, Oke. kalau kami yang lama itu masih pakai PMK 80 saja Mas, tahun 2023. Ini Oke. ya, coba ini Mas Awan kalau punya filenya di Undang-Undang KUP pasal 23 yang sebagai dasar kami menggugat. Nanti coba ini kalau Mas Awan ada filenya bisa di-share dulu Mas. Ada. Ini maksudnya kami adalah ini Mas. Karena di dalam surat ini Mas, surat bantahannya tergugat itu berkali-kali dia menyebutkan bahwa kami melanggar semua pasal di dalam PMK 18 PMK 17 2013 dan perubahannya tadi itu tidak akan memengaruhi hasil SKP Mas. Kalau hanya ini Mas, yang penting tidak tanpa SPHP dan pembahasan akhir. Itu aja dasarnya mereka Mas. Jadi dia hanya mengakui PMK 17 2013 tadi hanya dua hal, yaitu tidak ada SPHP dan tidak ada pembahasan akhir. Padahal di dalam PMK tadi Mas Awan, banyak sekali pasalnya Mas. Ada Oke. tata cara waktu pengujian, waktunya pembahasan akhir itu berapa lama, itu Mas. Oke, coba saya share deh Pak, gantian Pak. Coba Oke, saya share ya, saya oke, cari siap, siap Mas. peraturannya. Ini mengenai KUP pasal PMK 80 KUP. Oke, coba saya sharing, gantian saya share. Maksud Bapak yang ini nih. Ini KUP nih, pasal 23. Benar Mas, ini kan kami menggugat SKP itu pakai pasal 23 ayat 2 poin D Mas.
Yang ini Bapak gugat. Benar, Mas. Itu seperti itu defaultnya, Mas. Nah, Oke, terus? jadi bunyinya gini, Mas. Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitnya tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi judulnya itu kan ini, Mas. Hmm, Penerbitan surat ketetapan pajak yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. hmm, Namanya peraturan perundang-undangan kan banyak, Mas. Ada hmm, undang-undang sendiri, ada peraturan hmm, menteri keuangan, kan, Mas, ada hmm, peraturan presiden, mungkin ada peraturan pemerintah, kan banyak, Mas. hmm. Nah, dalam bantahannya itu Mas tergugat hanya ngomong PMK 80 tahun 2003, Mas. Kalau ada filenya coba dicek, Mas. Judulnya, Mas. Yang ini, PK 80. Ah, betul, Mas. Betul, Mas. Nah, tergugat hanya fokus pada ini, Mas. Loh, saya sudah benar kok tata cara penerbitanku sesuai dengan pasal 80 PMK 80 tahun 2003. Hmm, Itu aja, Mas. Ini kan konyol, Mas. Ini mungkin dari Pajak Smart mungkin bisa mengedukasi, Mas. Jadi saya menemukan frase penerbitan surat ketetapan pajak yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara peraturan perundang-undangan itu menurut DJP hanya PMK 80, Mas. oke. Jadi supaya si terduga oknum itu tidak membodohi kita semua, termasuk hakim ya, kita perlu edukasi. Jadi menurut si tergugat, pasal 23 ayat 2 huruf D ini hanya sehubungan dengan PMK 80, Betul, Mas. tidak berhubungan dengan PMK yang lain. Betul. Karena kan Sedang, kebetulan katanya sama, Mas. Coba di kata-katanya kan sama, Mas. Tata cara oke, penerbitan surat ketetapan pajak. oke. Sedangkan menurut kita, menurut penggugat, tidak hanya PMK 80. Benar, Mas. Karena kan untuk terbitnya SKP kan ada 3 tahap, Mas. Pertama, Mas, ya, jangka waktu pengujian, jangka waktu pembahasan akhir, dan jangka waktu penerbitan SKP, Mas. Oke, Nah, mereka hanya fokus di SKP ini aja, Mas. Yang poin 1 sama 2 ini dilupakan, Mas. oke. Jadi menurut kita nih penggugat, seharusnya pasal 23 ayat 2 huruf D ini tidak hanya mengenai PMK 80, tetapi juga mengenai PMK 17 dan juga undang-undang yang lain-lainnya. Betul, Mas. Karena kan ngomongnya kan peraturan perundang-undangan, Mas. Bukan PMK. Kalau di sini undang-undangnya diganti, Mas, ya. Diatur dalam ketentuan PMK 80 ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, Mas. Oke, sekarang saya tanya deh Pak. Poin D ini penerbitan SKP yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara kan? Betul, Mas. Kalau dia paksakan PMK 80, pertanyaannya di PMK 80 ada nggak tata cara pemeriksaan? Tidak ada, Mas. PMK 80 hanya penerbitan, format penerbitan, Mas. Kolomnya di Oke, sini, judul topnya adalah seperti ini, gitu, Mas. oke. Kalau gitu bisa nggak PMK 80 itu berlaku tanpa ada PMK tentang pemeriksaan? Tidak bisa seharusnya, Mas. Nggak bisa. Tidak bisa. Jadi, Mana, Mas? Pemeriksaan pajak kan ada 3 tahap, Mas. Pertama, jangka waktu pengujian, jangka waktu pembahasan akhir, dan jangka waktu penerbitan. Ada 3 poin oke. yang harus ini. Sekarang gini. Kalau dia tidak melaksanakan semua pemeriksaan, tetapi Ya, tiba-tiba terbit SKP yang penting sesuai PMK 80, jadi sah nggak? dia hanya sah, hanya yang penting dia terbitkan SPHP dan undangan pembahasan akhir, Mas. Itulah yang menyebabkan mungkin banyak kasus seperti itu, Mas. Yang penting dia sudah terbitkan SPHP, dia kasih undangan pembahasan akhir, selesai, Mas. Langsung dia pakai PMK 80. Mampuslah kita semua ini digituin sama si oknum. Mati dah kita digituin. Oke, Pak. Tapi Bapak sudah sampaikan kepada hakim ya? Sudah, Mas. Makanya kan Oke. semua bukti itu sudah kami uraikan dengan jelas, Mas. Ya cuman nggak tahu Mas dibaca apa enggak kan itu yang masalahnya, Mas. Oke deh, kalau gitu nanti ini emang agak gila ya. Jadi kita maunya luas, mereka maunya sempit. Betul, betul, Mas. Kita maunya undang-undang pajak secara keseluruhan, dia maunya hanya PMK 1 itu aja yang dimana Betul, mereka sudah yakin mereka sudah patuh. betul, Mas. Ya namanya format, Mas. Ya benar format kan sudah template, Mas. Tinggal ngisi aja, Mas. Jadi dia bilang nih surat gua format sudah betul, jadi gua nggak salah gitu kan. Betul, makanya mereka melanggar undangan pemasaran 2 kali. Itu mereka santai aja, Mas. Kalau Toh, gitu nggak usah ada PMK pemeriksaan, langsung aja terbitkan SKP selesai. itu nanti kita usulkan aja, Mas. Seperti itu, Mas. Bahkan di dalam bantahnya tuh lucu, Mas. Kami menguraikan sekian banyak pelanggaran, Mas. Kan ada 25 pelanggaran, Mas. Ada melanggar undang-undang apa PMK, undang-undang administrasi pemerintahan, undang-undang ASN, undang-undang dasar 45 dan lain-lain. Mereka ngomongnya ini hanya ini, Mas, di bantahannya, Mas. Kenapa Oh, tergugat apa penggugat kok tidak menggunakan PMK 80 di 2023, Mas?
Jadi kami dari sawah kan Mas, sama tergugat Mas. Luar biasa. Oke deh, nanti kita bahas di pengadilan, Pak. Bagaimana kasusnya orang ini nih? Ya. Oke. Selanjutnya apa nih, Pak? Berikutnya. Masih ada lagi nih ya? Bentar Mas, poin 23. Ini kita skill poin 23 ini Mas. Undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan tanggal 9 Agustus 2023 telah melewati waktu yang ditentukan. Seperti itu Mas. Oke, undangan Ini pembahasan sudah akhir. sudah undangan pembahasan akhirnya salah, waktunya pun dilewati Mas. Kewenangannya salah, waktunya pun dilewatin. Betul Mas. Oke, siap Pak. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Thank you Pak Linto. Sampai Oke, jumpa siap lagi. Mas.